Pemirsa, seorang relawan Anies Mohaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Sahroni diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9.30 pagi di gedung KPK. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret yang lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo sebesar 40 juta rupiah. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SJL tersebut tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti? Belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Tercatat ya Bang ya? Tercatat. Diterima tapi nggak dipakai, duitnya dikembaliin. Calon Presiden Prabowo Subianto yang telah dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024 menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Surya Paloh yang telah menunggunya di halaman gedung Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam gedung dan dalam pertemuan tersebut Surya Paloh menyinggung hubungan baik antara dirinya dan Prabowo yang sudah terjalin selama 40 tahun. Surya Paloh berharap hubungan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret, KPU telah menetapkan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu dalam pertemuan hari ini, Prabowo menegaskan bahwa persaingan telah selesai, saatnya kerjasama bahu-bahu membangun bangsa. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya.
Sementara itu pemirsa, Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menyikapi hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Ia mengatakan ada sabotase terhadap hasil pemilu dan berikut cuplikan dialog kami bersama Tom Lembong. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PHP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel. Iya diproseskan. Dan pemirsa, usai azan maghrib Ainyu sore akan kembali bersama rekan saya Syafati Suryo Safa. Ada informasi apa usai azan maghrib? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Usai azan maghrib, Ainyu sore akan kembali dengan informasi mengenai tradisi ekstrim warga Purwakarta, Jawa Barat saat ngabuburit selama Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ainyu sore. Anda kembali di Ainyu Sore, kali ini bersama saya Syafati Suryo, dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, di kawasan Mangga Besar ada penjual kolak viral yang diburu oleh masyarakat. Bahkan sebagian pembeli sudah mengantri sejak pukul 2 siang. Lalu bagaimana suasana berburu takjil di Mangga Besar? Sudah ada rekan kami Amrina Rida yang tadi sempat berburu kolak viral untuk berbuka puasa. Ya, pemirsa, berburu takjil adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di bulan puasa. Nah, sekarang saya sedang berada di Mangga Besar. Di sini ada satu pedagang kolak yang ramai sekali diburu oleh masyarakat karena berjualan kolak yang bermacam-macam. Ada kolak sagu, kolak mutiara, hingga kolak pisang. Nah, untuk keramaiannya sudah bisa dilihat sangat ramai dan tadi masyarakat di sini pun sudah mengantri bahkan sejak pada pukul 2 siang dan pedagangnya baru datang pada pukul 4 sore tadi. Jadi, kebanyakan masyarakat menunggu hingga 2 jam. Nah, ini ada pembeli yang saya lihat sudah dapat berhasil kita tanya-tanya perjuangannya mendapatkan kolak. Halo, selamat sore Kak. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama Kakak siapa dan dari mana? Aku Rista dari Jakarta Pusat. Aku Angel sama. Kak Rista dan Kak Angel dari Jakarta Pusat. Kalau boleh tahu berhasil dapat kolak, ini kolaknya kolak apa? Bisa jelasin? Aku campur sih. Oke, harganya berapa nih? 18.000, penuh perjuangan, parah. Nah, kalau Kak Rista ini, tadi kalau boleh tahu ngantri dari jam berapa? Aku dari jam 3 ya, setengah 3 deh. Nah, kenapa sih mau ngantri 1 jam lebih untuk membeli kolak ini? Karena enak banget dan ditambah setahun sekali ini jualannya. Jadi emang udah pernah nyoba sebelumnya ya? Untuk selanjutnya rekomendasi nggak ke teman-teman lain? Iya lah, harus beli. Bodo amat harus beli, mau desek-desekan juga beli. Oke, kalau gitu terima kasih banget ya Kak Rista. Iya. Pemirsa, itu tadi perjuangan satu pembeli yang membeli takjil di sini, ternyata mereka harus ngantri 1 jam. Dan untuk pemirsa yang mau beli di sini, saya sarankan untuk mengantri atau menunggu sejak 2 siang atau mungkin lebih, karena kalau nggak akan kebagian. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dipo Andi Muharram, Anyus melaporkan.
Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dan dimasak dengan aneka bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Selain bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aroma rempah yang khas menguap di dapur milik Sri Miati, mantan TKI Indonesia yang pernah bekerja di Arab Saudi. Sejak 5 tahun lalu, ia fokus menekuni bisnis kuliner makanan Timur Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi favorit pembeli adalah nasi Bukhari. Nasi ini dibuat menggunakan perpaduan rempah lokal dan rempah khas Timur Tengah. Bahan bakunya antara lain beras basmati, pasta tomat, santan, susu, bawang bombay, dan kismis. Tak lupa dilengkapi topping daging kambing, iga sapi, dan ayam kampung yang super empuk serta menggugah selera. Saya bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghrabi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan, pesanan nasi Bukhari melejit hingga 3 kali lipat. Selain nasi Bukhari, Sri Miati juga menyediakan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Harga satu paket makanan untuk 8 orang dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 per paket. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Beginilah suasana di sekitar stasiun kereta api Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu sore. Warga memadati areal stasiun untuk menunggu waktu berbuka puasa. Selain berkerumun di peron stasiun, warga hampir memenuhi rel sekitar stasiun tersebut. Bahkan banyak juga yang duduk-duduk dan bermain di bantaran rel. Warga tak khawatir maupun takut tertabrak kereta, padahal jalur ini merupakan perlintasan kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Tradisi ngabuburit ekstrim dan berbahaya ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu. Stasiun kereta api ini dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil dadakan. Ini ngabuburit, lihat-lihat pemandangan aja. Emang tiap tahun di sini, Bu? Iya, tiap tahun di sini. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut tertabrak kereta? Ada itunya, petugasnya. Dikasih tahu kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Sudah dikasih tahu sama petugas. Iya. Sementara pihak KAI Daob 2 Bandung menghimbau masyarakat yang ada di areal stasiun untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit tersebut karena berbahaya dan melanggar peraturan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang.
PT KAI Daob 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Selain mengganggu perjalanan kereta, juga membahayakan keselamatan warga sendiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.